Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk saat ini saya coba untuk menyampaikan materi terkait dengan konsep sebuah sistem ya. Jadi sebelum masuk sistem informasi, nah sistem itu sendiri seperti apa sebenarnya untuk deskripsinya ya. Baik, untuk menjelaskan atau mendefinisikan sebuah sistem ini ada dua pendekatan ya. Jadi konsep sebuah sistem itu seperti apa? Itu ada dua pendekatan. Pendekatan yang pertama itu adalah pendekatan prosedur. Ya, pendekatan prosedur. Nah, yang dimaksud dengan pendekatan prosedur itu adalah bahwa sistem itu adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berinteraksi, bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Jadi, kalau kita pahami sistem dari pendekatan prosedur, sistem itu adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur. Jadi kumpulan dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, artinya ada keterkaitan dan berinteraksi, berkumpul bersama ya, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan. Jadi kumpulan dari prosedur itu melakukan suatu kegiatan bersama untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu, di mana kegiatan itu memiliki tujuan yang tujuannya itu adalah tujuan yang sudah ditetapkan ya, tujuan bersama itu tadi. Nah, kemudian prosedur itu apa? Nah, prosedur itu bisa didefinisikan sebagai rangkaian operasi clerical atau tulis-menulis ya, yang melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen yang digunakan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi serta untuk menyelesaikan suatu kegiatan tertentu. Jadi pada dasarnya prosedur itu adalah sebuah aktivitas yang sudah ditentukan ya, aktivitas yang sudah ditentukan. Jadi di situ melibatkan beberapa orang dalam sebuah wadah yaitu lembaga, kemudian digunakan untuk menjamin penanganan yang seragam, artinya operasi atau serangkaian kegiatan itu ada ketentuan tertentu yang sudah ditetapkan oleh lembaga tersebut dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi serta untuk menyelesaikan suatu kegiatan tertentu. Jadi ada tujuannya. Jadi operasi itu dilakukan ada tujuan tertentu yang sudah ditetapkan di awal. Oke, itu adalah pendekatan sistem dari prosedur. Nah, kemudian dalam kegiatan itu tadi, jadi kegiatan itu tadi bisa kita kegiatan itu nanti bisa kita gunakan untuk menjelaskan. Jadi kegiatan itu seperti apa gitu. Itu akan menjelaskan itu kegiatan apa yang harus dikerjakan. Jadi dalam kegiatan itu apa yang harus dikerjakan, siapa yang mengerjakan, kapan dikerjakan, dan bagaimana untuk mengerjakannya. Ya, jadi apa yang dikerjakan, siapa yang mengerjakan, kapan dikerjakan. Jadi itu nanti akan menjawab itu tadi. Nah, kemudian pendekatan yang kedua dari konsep sistem itu adalah pendekatan elemen.
di mana dari pendekatan elemen ini mendeskripsikan bahwa sistem itu adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sebenarnya kalau kita pahami inti dari pendekatan prosedur dan pendekatan elemen itu hampir sama ya. Jadi kalau prosedur itu adalah operasi, jadi susunan kerja, tapi kalau pendekatan elemen ini adalah fokus pada bagian-bagian dari fungsi ya. Jadi bagian-bagian dari fungsi yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi intinya sama, bahwa bagian-bagian tersebut, baik itu prosedur ataupun elemen, ini bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Itu ya, pada dasarnya deskripsi atau penjelasan dari konsep dasar dari sistem itu kalau kita pahami dari pendekatan elemen dan pendekatan prosedur itu sebenarnya hampir sama ya, gitu. Cuman ditekankan pada bagian tertentu ya dari pendekatan elemen dan pendekatan prosedur. Baik, jika kita sudah memahami terkait dengan deskripsi dari sistem, kita lebih dalam lagi memahami sistem itu dari karakteristik atau sifat-sifat dari sistem. Nah, karakteristik dari sistem ini pertama yaitu sistem itu terbentuk dari komponen-komponen. Jadi karakteristik sistem yang pertama itu adalah komponen-komponen, bahwa sistem itu terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen dapat terdiri dari beberapa subsistem atau subbagian ya, di mana setiap subsistem tersebut memiliki fungsi khusus dan akan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Suatu contoh misalkan sistem informasi akademik yang ada di kampus kita itu terdiri dari komponen-komponen subsistem yang membentuk sistem secara keseluruhan, yaitu ada sistem keuangan, kemudian ada juga sistem perkuliahan, kemudian sistem nilai dan sebagainya. Jadi ya dari subsistem itu membentuk sistem yang lebih besar, yaitu sistem akademik. Walaupun sebenarnya komponen tersebut memiliki fungsi khusus, tapi adanya subsistem itu digunakan atau berperan untuk membangun sistem yang lebih besar, gitu. Kemudian karakteristik sistem yang kedua itu adalah adanya batasan. Yang dimaksud batasan di sini yaitu batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya, atau dengan lingkungan luar ya dari sistem tersebut. Contohnya batasan di sini apa? Kalau kita ada di dalam ruangan perkuliahan, jadi sistem perkuliahan di dalam ruangan, kemudian kita berada di lingkungan kampus. Nah, lingkungan kampus yang ada di luar itu adalah lingkungan luar. Nah, batasnya apa? Ya, batasnya adalah tembok itu ya. Contohnya seperti itu. Jadi yang membatasi antara sistem dan sistem perkuliahan dalam kampus, dalam ruangan, itu adalah tembok itu tadi ya. Jadi batas tersebut adalah batas yang jelas gitu, sehingga di situ batas di sini bisa didefinisikan sebagai
pemisah antara sistem dan lingkungannya ya. Jadi ya seperti saya contohkan tadi ya. Jadi kalau di dalam ruangan itu adalah temboknya itu ya, seperti itu. Jadi yang membatasi interaksi antara sistem dan lingkungannya itu. Oke, berikutnya yaitu karakteristik yang ketiga, yaitu lingkungan luar. Yang dimaksud dengan lingkungan luar itu adalah terdiri dari suatu sistem, adalah lingkungan luar dari suatu sistem itu adalah apapun di luar batasan dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Jadi tetap ada pengaruhnya ya. Lingkungan luar sistem itu dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan. Contohnya seperti apa? Oke, kita contohkan seperti tadi ya. Kalau ada sistem perkuliahan di dalam ruangan, nah lingkungan luar itu adalah lingkungan kampus. Nah, yang dimaksud menguntungkan dan juga merugikan itu apa? Ya kondisi lingkungan itu mendukung perkuliahan, misalkan kondisi lingkungan yang tenang atau kondisi lingkungan yang ramai. Nah, itu kan mempengaruhi dari sistem perkuliahan yang sifatnya itu bisa menguntungkan dan juga merugikan. Baik, kemudian karakteristik yang keempat itu adalah penghubung. Yang dimaksud dengan penghubung ini adalah merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari subsistem ke subsistem yang lainnya tanpa merubah sumber daya tersebut. Contohnya apa? Kira-kira apa? Oke, nanti coba contohnya nanti kita jadikan sebagai tugas ya untuk Anda. Jadi penghubung itu apa? Jadi yang jelas untuk penghubung, jadi di dalam sistem itu ada karakteristik penghubung. Jadi di situ ada penghubung antara bagian satu dengan yang lain tanpa merubah resource atau tanpa merubah sumber daya yang ada. Saya berikan satu contoh, nanti yang lain silahkan dicari sendiri contohnya ya. Contohnya misalkan kita mengenal kendaraan ya. Nah, di dalam kendaraan itu ada istilahnya selang bahan bakar ya, dari tandon atau dari tangki bahan bakar ke mesin. Nah, yang dimaksud salah satu contoh dari penghubung itu adalah ya selang itu. Nah, selang itu tidak merubah sumber daya menjadi bentuk yang lain ya. Jadi ya bensin tetap menjadi bensin mengalir di situ. Nah, seperti itu contohnya. Yang lain nanti silahkan cari sendiri ya. Oke, untuk berikutnya karakteristik dari sistem itu adalah masukan, yaitu energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan atau maintenance input ya, dan juga masukan sinyal atau signal input gitu. Contohnya yaitu di dalam sistem komputer. Masukan perawatan itu adalah program, masukan sinyal itu adalah data. Itu sebagai contoh aja. Jadi kalau misalkan Anda mengetikkan atau menekan tombol di keyboard, itu adalah sebuah input ya dalam bentuk sinyal. Itu. Tidak hanya itu, Anda misalkan menggeser mouse atau menggeser ya, atau mengklik mouse ya. Walaupun sebenarnya seperti bukan menginputkan sesuatu, tapi sebenarnya kita sudah memberikan input dalam bentuk perintah ya, sinyal perintah, sinyal input
kepada komputer untuk menggerakkan sistem komputer. Nah, itu juga yang dimaksud dengan input. Jadi input itu bukan hanya data saja, tetapi suatu perintah itu juga menjadi sebuah input. Baik. Kemudian keluaran atau output. Nah, karakteristik yang ke berapa ini ya? Yaitu keluaran. Ini adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Jadi keluaran atau output itu ada dua macam, yaitu keluaran atau output yang digunakan, ya memang yang diharapkan, dan juga output yang sebenarnya tidak diharapkan tapi itu tetap pasti ada. Contohnya misalkan sistem komputer, output yang dihasilkan yaitu dalam bentuk laporan atau mungkin dalam bentuk media yang lain ya, yang kita inginkan. Kemudian untuk yang output yang tidak diharapkan itu misalkan yaitu keluarnya panas. Ya, panas itu sepertinya bukan hal output, tapi itu adalah output dari proses komputer, sistem komputer tersebut. Ya, dan itu adalah output yang tidak diharapkan sebenarnya, atau tidak menjadi tujuan, tapi itu tetap ada. Itu. Oke, kemudian karakteristik sistem yang berikutnya yaitu pengolah atau processing, yaitu suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Contohnya misalkan sistem akuntansi akan mengolah data-data transaksi menjadi laporan-laporan keuangan dan laporan-laporan yang lain yang dibutuhkan oleh pihak manajemen. Jadi ada bagian proses di situ, ya. Ada bagian proses yang berubah resource input menjadi output. Nah, kemudian berikutnya yaitu sasaran. Bahwa suatu sistem itu pasti mempunyai tujuan atau sasaran. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Oke. Jadi ada target yang ingin dicapai dari sistem tersebut. Baik, sampai di sini semoga bisa dipahami ya. Baik, nah kemudian kita masuk pada klasifikasi sistem. Nah, apa yang dimaksud dengan klasifikasi sistem itu? Ya, pengelompokan sistem gitu. Jadi kelompok-kelompok dari sistem. Nah, sistem yang pertama yaitu sistem tertentu. Yang dimaksud dengan sistem tertentu yaitu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. Interaksi di antara bagiannya dapat dideteksi dengan pasti sehingga keluarannya itu dapat diramalkan. Contohnya, program komputer melaksanakan secara tepat sesuai dengan rangkaian instruksinya. Misalkan sistem penggajian, sistem akuntansi ya. Itu bisa diprediksi ya. Jadi sistem tertentu dengan tujuan yang sudah ditentukan juga. Kemudian sistem probabilistik, yaitu sistem yang input dan prosesnya itu dapat didefinisikan, tetapi outputnya yang dihasilkan tidak dapat ditentukan dengan pasti. Jadi selalu ada hal-hal yang menyimpang gitu ya dari ramalan dari jalan dari sebuah sistem itu. Misalkan saja, yaitu contohnya sistem pemasaran. Dengan input dan proses yang sudah bisa dipastikan, tetapi outputnya itu tidak bisa diprediksikan secara tepat. Karena apa? Ya, karena ada pengaruh dari lingkungan sistem itu tadi. Ya. Jadi pengaruh
lingkungan itu cukup besar ya, cukup besar pada sistem tersebut, sehingga output itu tidak bisa diprediksikan secara tepat. Tuh. Oke, kemudian sistem terbuka. Yang disebut dengan sistem terbuka ini adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk lingkungan luar atau subsistem yang lainnya, sehingga harus memiliki sistem pengendalian yang baik. Karena apa? Ya karena adanya pengaruh lingkungan yang ya memang sistem ini dibuat untuk lingkungan tersebut, gitu ya. Sehingga karena ada terbuka terhadap lingkungan, maka sistem ini harus ada bagian atau sistem pengendalian yang baik. Sehingga sistem ini lebih terkendali. Sistem ini cenderung memiliki sifat yang adaptasi. Ya, sistem memiliki sifat adaptasi, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya sehingga dapat meneruskan eksistensinya. Contohnya apa kira-kira? Kalau kita di bidang ekonomi, ya adalah sistem sebuah perusahaan. Itu bisa kita contohkan sebagai sistem terbuka, ya. Kemudian sistem tertutup. Sistem tertutup ini adalah sistem fisik di mana proses yang terjadi tidak mengalami pertukaran materi, energi, atau informasi dengan lingkungan di luar sistem tersebut. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa adanya turut campur tangan dari pihak luar. Ini kalau kita ambil contoh itu di bidang-bidang tertentu ya. Ya, kalau di bidang ekonomi kayaknya tidak ada sistem tertutup seperti ini. Baik, kemudian relative closed system, sistem yang tertutup tetapi tidak tertutup sama sekali untuk menerima pengaruh-pengaruh lain. Sistem ini dapat beroperasi, dapat menerima pengaruh dari luar yang sudah didefinisikan dalam batas-batas tertentu. Contohnya misalkan sistem komputer. Sistem ini hanya menerima masukan yang telah ditentukan sebelumnya, mengolahnya dan memberikan keluaran yang juga telah ditentukan sebelumnya dan tidak terpengaruh oleh gejolak dari luar sistem. Jadi inputnya apa ya? Inputnya ya sudah ditentukan. Jadi ada pengaruh tapi tidak dapat mempengaruhi secara umum. Itu ya. Jadi kalau misalkan kita menginputkan data dalam komputer itu ya hanya seperti itu, ya hanya itu pengaruhnya. Dan untuk mempengaruhi sistem secara keseluruhan itu tidak bisa. Itu karena sudah ditentukan input dan outputnya. Kemudian artificial system, yaitu sistem yang meniru kejadian dalam sistem. Sistem ini dibentuk berdasarkan kejadian di alam di mana manusia tidak mampu melakukannya. Dengan kata lain, tiruan yang ada di alam. Contohnya yaitu program komputer yang mampu membuat komputer seolah-olah berpikir sendiri, sistem robotika, dan lain sebagainya. Jadi artinya artificial system itu adalah dia menerima input, memproses data, menghasilkan output, tidak itu aja, tapi juga sampai mengambil keputusan. Jadi mampu menganalisa hasil output dan melakukan suatu keputusan atau tindakan. Tuh. Kemudian natural system. Nah, yang dimaksud dengan natural system itu adalah sistem yang dibentuk dari kejadian dalam alam
Contohnya adalah laut, tata surya, hujan, dan lain sebagainya. Jadi bukan buatan manusia. Kemudian managed system, yaitu sistem yang menjelaskan tingkah laku yang meliputi keikutsertaan manusia. Jadi sistem yang dapat digambarkan dalam cara-cara, misalkan sistem hubungan sistem manusia dengan manusia, sistem manusia dengan mesin, sistem mesin dengan mesin, ya. Jadi sistem ini adalah menjelaskan tingkah laku yang meliputi keikutsertaan dari peran manusia. Baik, sampai di sini. Semoga ini bisa dipahami. Oke, kita lanjutkan. Jenis-jenis sistem. Pada dasarnya, sistem dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem alam dan sistem buatan, yaitu tentunya buatan manusia, ya. Kalau alam misalkan sistem tata surya, sistem reproduksi, sistem cuaca, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang dimaksud dengan sistem buatan manusia itu misalkan yaitu sistem hukum, sistem perpustakaan, sistem transportasi, dan sebagainya. Nah, kemudian jika kita pelajari, ada sistem yang sifatnya yaitu sistem terotomatisasi yang merupakan bagian dari sistem buatan manusia. Jadi sistem buatan dan berinteraksi atau dikontrol oleh satu atau lebih komputer sebagai bagian dari sistem yang digunakan dalam masyarakat modern. Modern itu apa ya? Yang menggunakan teknologi lah, ya, seperti itu. Kemudian sistem terotomatisasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah online system. Online system itu adalah sistem yang menerima secara langsung masukan pada area di mana mereka dimasukkan dan menghasilkan keluaran yang dapat berupa hasil komputasi di area di mana mereka diperlukan. Area sendiri dapat dipisahkan dalam skala misalkan jarak, ya, kilometer, atau mungkin geografis, ya, secara geografis. Biasanya digunakan bagi reservasi angkutan udara, perbankan, ya, dan lain sebagainya. Jadi antara input dan output itu tidak harus di tempat yang sama, ya, namanya adalah online. Nah, kemudian kalau real time ini hampir sama, ya, dengan online. Tapi kalau real time itu pemrosesannya secara cepat dan waktu yang dibutuhkan antara input dan output itu hampir sama. Ya, itu adalah yang dimaksud dengan real time. Jadi input di mana ada perubahan data, maka informasi itu segera dapat dilihat secara langsung. Satu contoh misalkan di sistem jaringan komputer gitu, ya. Nah, di situ bisa melihat perubahan kondisi sistem komputer secara real time. Jadi langsung bisa dilihat kondisinya. Mungkin kita pernah melihat dari task manager. Pernah lihat task manager di komputer? Oke, sebentar. Task manager. Nah, seperti ini contohnya. Nah, di sini
Ini adalah output laporan secara real time, ya, output real time. Di sini langsung pada kondisi sistem komputer, ya, sistem komputer pada saat ini ada perubahan. Di sini langsung ada laporan, ya. Jadi outputnya CPU terpakai 16%, 14%, dan seterusnya. Nah, seperti inilah yang dimaksud dengan real time itu. Baik, seperti itu ya. Baik, kemudian berikutnya itu adalah tadi ada ini ya, online real time, kemudian ada decision support system, bahwa sistem ini sebagai dasar pengambilan keputusan. Ya, kemudian knowledge based system. Nah, sistem ini adalah sistem sebagai apa ya? Sebagai seperti apa ya? Pakar gitu, seorang pakar gitu. Jadi kita bisa mengetahui sesuatu dengan mudah dengan menggunakan sistem knowledge based system ini. Contohnya apa? Misalkan di apa ya? Di sistem informasi kesehatan misalkan. Nah, apabila kita memasukkan data gejala-gejala sebuah penyakit, ya, gejala-gejala sebuah penyakit, dan kita masukkan, nah, sistem akan menganalisa input itu, dan outputnya itu adalah prediksi penyakit yang diderita oleh pasien. Nah, seperti itulah. Jadi perannya itu adalah sebagai seperti pakar, ya, seorang pakar seperti itu. Oke. Kemudian itu tadi adalah jenis-jenis sistem, ya. Nah, kemudian pelaku sistem. Pelaku sistem ini ada berapa? 7 ya, 7 kelompok sistem: pemakai, operasional, pengawas, eksklusif, manajemen, pemeriksa, dan penganalisa sistem. Jadi ada 7 pendesain, ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, pendesain sistem, pemrogram, personal, pengoperasian, ya. Ini mungkin nanti bisa baca referensinya, ya, untuk pelaku sistem. Masing-masing memiliki peran sendiri-sendiri. Dari pemakai, operasional, pengawas, eksekutif, kemudian manajemen, pemeriksa, dan analisa sistem. Pendesain sistem, pemrogram, kemudian personal, pengoperasian. Baik, itu tadi terkait dengan penjelasan konsep sebuah sistem, ya. Belum masuk sistem informasi sebenarnya, karena sistem informasi itu lebih spesifik lagi, ya, terkait dengan penjelasan terkait dengan sistem. Tapi ini adalah bagian dari konsep dari sistem informasi. Baik, itu ya yang ingin saya sampaikan terkait dengan konsep sebuah sistem. Semoga bisa dipahami. Nanti kita akan bahas subbab yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.